Golkar menanti islah, dialog kita lanjutkan dan pemirsa saat ini ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Heru. Pak Heru, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Pak Heru, Ya. di studio ada Pak Hajrianto Tohari. Iya. Pak Heru, tanggapannya soal Golkar yang belum islah-islah ini hanya islah terbatas dalam hal ini ya. Ini seperti apa Pak? Satu yang saya perhatikan adalah pendidikan moral yang bermartabat terhadap politik. Partai politik di Indonesia, karena bagaimanapun juga partai politik itu dapat menentukan masa depan harkat martabat bangsa ya, baik dalam tata usaha pemerintahan maupun jalannya seluruh sendi-sendi kehidupan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang mengatakan partai yang bersengketa itu dilarang mengikuti pilkada. Nah, permasalahannya, apakah KPU dapat mengambil sikap bahwa partai ini tidak dalam bersengketa? Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam bahasa hukum, seseorang atau pihak-pihak yang melakukan kasasi itu hukum belum inkrah dan itu tetap bersengketa. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya agak sedikit berbeda dengan para pengambil pemerhati lah ya, seperti Pak Anto ini, Yusuf Kala, soal Yusuf Kala ini. Seharusnya Pak Yusuf Kala memberi contoh suri tauladan bahwa ia mengakui bahwa partai ini tetap masih bersengketa, berkonflik. Nah, kemudian dia harus juga menyampaikan kepada KPU, siapapun Pak Yusuf Kala, saya tetap hormat ya. Tetapi di sini ada ruh yang menciderai atau mencandra Pak Yusuf Kala, dia adalah orang Golkar. Bagaimanapun juga tidak mungkin jeruk makan jeruk, dia harus menyelamatkan Golkar. Tetapi harus perlu diingat bahwa hukum itu harus bermoral, partai politik harus bermoral untuk martabat bangsa Indonesia. Apakah itu dalam keadaan mereka kasasi, itu apakah sengketa? Saya yakin bahasa hukum tetap bersengketa. Itu Pak. Baik Pak Heru, terima kasih banyak Pak Heru tanggapannya. Ini kalau tadi Pak Heru mengatakan bahwa partai politik harus bermoral, sebetulnya orang di partai politik itu yang harusnya bermoral ya, Pak Hajrianto, karena orang-orang yang di partai politik itulah yang menjalankan partai politik. Nah, ini menarik sebetulnya pernyataan dari Pak Heru tadi. Kalau misalkan ada partai yang bersengketa itu dilarang mengikuti pilkada. Nah, ini mungkin dari segi hukum ini memang masih bersengketa, tapi kayaknya seperti apa ini Pak Hajrianto? Ya, secara literal memang berbunyi seperti itu. Tetapi dalam praktek politik kan tentu ada kekhawatiran terhadap implikasi-implikasi politik jika ada sebuah partai politik, apalagi partai politik itu cukup besar, tidak diakomodasi dalam pelaksanaan pilkada. Tentu ini menimbulkan mungkin istilah ini bisa dianggap tidak bersengketa terbatas juga artinya. Ya tentu ini jalan keluar yang diberikan bagi problem partai politik yang sedang menghadapi sengketa, daripada dilakukan langkah-langkah yang spekulatif gitu. Saya rasa ini jalan keluar yang cukup baik asal itu semua disepakati oleh semua pihak, terutama KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Jika itu dapat terjadi maka ya positif saja. Karena bagaimanapun juga konflik yang terjadi dalam partai politik ini kan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi setelah reformasi ini kedudukan partai politik kan menjadi sangat penting dan sangat strategis. Maka ketika partai-partai politik ini mengalami konflik yang sangat berkepanjangan seperti ini, tentu mengganggu. Apalagi partainya Partai Golkar, salah satu partai besar sebetulnya. Nah Pak Hajrianto, ini kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, saya mengutip pernyataan Bapak di segmen sebelumnya yang menarik bahwa ini adalah momentum terakhir. Dan kalau ini memang tidak tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ini akan menjadi lonceng kematian.
Bisa dikonkretkan sebetulnya apa yang dimaksud dengan lonceng kematian ini, Pak Hajrianto? Ya, oleh karena kita tahu bahwa perjalanan proses hukum, rute yang dipilih oleh kedua kubu ini kan sudah sedemikian panjang. Dan juga melelahkan. Sehingga ketika puncak kelelahan itu sudah sedemikian, kelelahan politik itu sudah sedemikian besar, maka mendapatkan momentum pilkada, di mana banyak pihak yang berkepentingan dengan pilkada, termasuk DPD-DPD yang tadinya DPD-DPD itu hanya mengatakan, itu konflik yang hanya terjadi di Jakarta, di DPP. Kami tidak ada masalah apa-apa, selesaikan saja di DPP sana. Seakan-akan konflik ini sama sekali berada di luar wilayah kepedulian DPD-DPD. Ini kan tidak menguntungkan bagi terjadinya rekonsiliasi. Nah sekarang pas dengan kepentingan DPD. Jadi DPD sangat bukan hanya sangat, menurut saya sangat berkepentingan bagi terjadinya islah agar kesempatan politik bagi mereka dan kepentingan politik mereka dapat diselamatkan di pilkada ini. Pak Hajrianto, ini kalau sampai ini lewat, ya saya tidak tahu momentum apa lagi yang akan dapat digunakan bagi dilakukannya islah. Maka saya tadi mengatakan bahwa kalau sampai momentum yang sangat baik ini, apalagi secara kultural ada momentum Idul Fitri, saling memaafkan ya. Jadi momentum struktural ini pilkada, di mana semua berkepentingan, lalu ada momentum kultural Idul Fitri untuk memaafkan, maka memang mestinya kalau mereka betul-betul pemimpin-pemimpin politik yang punya tanggung jawab besar bagi partainya dan punya tanggung jawab yang besar bagi masa depan bangsa dan negaranya, maka mereka mestinya melanjutkan islah sementara ini, islah terbatas ini ke islah penuh. Kalau sampai dua kubu ini sama sekali tidak memanfaatkan momentum ini, bahkan menikmati dan nyaman dengan konflik yang berkepanjangan ini, ya berarti mereka kedua kubu ini adalah orang-orang yang tidak punya tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada partainya, dan akhirnya juga tidak punya tanggung jawab pada negaranya. Dan karena itu ya lonceng kematian bagi Partai Golkar. Tidak mungkin rakyat akan memilih Partai Golkar pada pemilu 2019. Bagaimana mungkin rakyat akan memberikan kepercayaan kepada mereka? Uang mengurusi perdamaian dalam partainya saja tidak bisa, bagaimana akan memimpin negara ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman? Pasti mereka akan kehilangan kepercayaan. Dan saya jamin 2019 mereka itu akan menjadi partai di bawah 10%. Bahkan kemungkinan bisa menjadi partai 0, mereka. Pak Hajrianto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama.